Di tepi pantai sebuah desa terpencil bernama Karang Sembilang, angin laut berhembus kencang membawa aroma asin yang khas. Ombak bergulung-gulung menerpa karang tajam, seolah menyimpan rahasia kelam di dasarnya. Desa ini telah lama hidup dalam bayang-bayang legenda mengerikan, kutukan Santet Segoro Pitu. Penduduk desa percaya bahwa siapapun yang berani menentang aturan tak tertulis di pesisir ini, akan menemui ajal dengan cara yang tak masuk akal. Arka, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja kembali ke desanya setelah merantau selama bertahun-tahun di kota. Ia pulang bukan untuk bernostalgia, melainkan karena sebuah tragedi, kematian misterius ibunya. Sang ibu ditemukan membiru di kamar tidurnya dengan mata melotot ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada penyakit yang diketahui. Dokter desa pun hanya bisa menggelengkan kepala. Arka, ini bukan kematian biasa, bisik seorang tetua desa, Mbah Surya, ketika pemuda itu sedang menatap nisan ibunya. Ini Santet Segoro Pitu. Ibumu pasti telah melanggar sesuatu yang tak seharusnya. Arka tak percaya tahayul. Namun, saat malam pertama di rumahnya, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dingin yang menusuk tulang datang tanpa sebab, dan suara bisikan halus terdengar dari arah pantai. Saat ia menatap keluar jendela, samar-samar ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di tepian air, menatap ke arahnya dengan mata kosong. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Apakah benar ada sesuatu yang mengintai dari lautan? Ataukah ini hanya permainan pikirannya yang terguncang oleh duka? Arka bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, meski itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Arka tidak bisa tidur malam itu. Bisikan halus terus terdengar dari arah pantai, seperti seseorang memanggil namanya. Jantungnya berdegup kencang saat ia berdiri di ambang jendela, menatap ke arah ombak yang bergulung hitam di bawah sinar bulan. Arka, Arka. Suara itu terdengar semakin jelas. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan melangkah keluar rumah. Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Setiap langkahnya terasa berat, seakan sesuatu yang tak kasat mata mengawasinya. Ketika ia sampai di tepi pantai, tidak ada siapa-siapa. Hanya deburan ombak dan bau amis laut yang semakin menusuk. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang mengapung di air. Sebuah boneka jerami terombang-ambing di permukaan laut. Arka melangkah mendekat, namun sebelum ia bisa menyentuhnya, suara tawa kecil terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon kelapa yang menari di bawah cahaya bulan. Merasa ada yang tidak beres, Arka bergegas kembali ke rumahnya. Namun, saat ia menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka jerami itu kini tergeletak di depan pintu rumahnya. Pagi harinya, Arka membawa boneka jerami itu ke Mbah Surya. Wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat saat melihatnya. Ini tanda Santet Segoro Pitu, ucapnya lirih. Siapapun yang menemukan boneka ini di rumahnya, itu berarti hidupnya dalam bahaya. Arka menelan ludah. Lalu, siapa yang mengirimnya? Mbah Surya menghela napas panjang. Hanya ada satu orang yang masih menguasai ilmu ini di desa kita, Nyai Laras. Nama itu membuat bulu kuduk Arka berdiri. Nyai Laras adalah seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa, di rumah panggung dekat hutan bakau. Ia dikenal sebagai dukun tua yang ditakuti. Konon katanya ia bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib di lautan. Arka memutuskan untuk menemuinya. Jika memang ibunya menjadi korban Santet Segoro Pitu, maka Nyai Laras pasti tahu sesuatu. Namun, sebelum ia pergi, Mbah Surya memperingatkannya. Jangan menatap matanya terlalu lama, dan jangan pernah menerima apapun darinya. Arka tidak menjawab. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju rumah Nyai Laras, tanpa menyadari bahwa bahaya sudah mengintainya. Rumah Nyai Laras terlihat lebih menyeramkan dari yang Arka ingat. Pintu kayunya kusam, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan aroma dupa menyengat menusuk hidungnya. Dengan ragu, ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Namun, sebelum ia bisa mengetuk lagi, suara dari dalam menggema. Masuklah, Arka. Aku sudah menunggumu. Jantungnya berdegup kencang.
Perlahan, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan di dalam gelap dan hanya diterangi beberapa lilin kecil. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita tua dengan rambut panjang kusut, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam menusuk. "Kau datang untuk mencari jawaban, bukan?" tanya Nyai Laras dengan suara serak. Arka mengangguk, menahan napas. "Ibumu telah melanggar perjanjian lama. Segoro Pitu tidak akan membiarkannya hidup." Arka terkejut. "Perjanjian apa? Apa yang ibu saya lakukan?" Nyai Laras tersenyum samar, lalu meraih sesuatu dari belakangnya. Sebuah mangkuk berisi air hitam pekat. "Lihatlah ke dalam, dan kau akan menemukan jawabanmu." Kata-kata Mbah Surya terngiang di kepalanya, jangan menerima apapun darinya. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, Arka menatap ke dalam mangkuk itu, dan seketika pandangannya berputar, seperti tersedot ke dalam kegelapan tanpa dasar. Episode 5, Penglihatan dari Kegelapan. Dunia seakan berputar saat Arka menatap ke dalam mangkuk air hitam milik Nyai Laras. Bayangan-bayangan kabur mulai terbentuk, seolah ada sesuatu yang berusaha menembus kesadarannya. Di dalam air, ia melihat sosok seorang wanita yang wajahnya samar-samar mirip ibunya, berdiri di tepi laut dengan tatapan kosong. Ombak di belakangnya bergolak liar, membentuk 7 pusaran yang menghisap cahaya bulan. Lalu, sebuah suara bergema di kepalanya. Perjanjian telah dilanggar, pengorbanan harus dilakukan. Arka terperanjat mundur, napasnya memburu. Ia merasakan sakit menusuk di kepalanya, seolah pikirannya dipaksa menerima sesuatu yang tidak ingin ia pahami. Nyai Laras menatapnya dengan senyum misterius. "Kau sudah melihatnya, bukan?" Arka menelan ludah. "Apa artinya ini? Apa yang ibu saya lakukan?" Nyai Laras menghela napas panjang. "Santet Segoro Pitu bukan sekadar kutukan. Ini adalah keseimbangan. Ada janji yang harus ditepati, atau sesuatu yang lebih buruk akan datang." Arka merasa tubuhnya melemas. Jika ibunya benar-benar melanggar sesuatu, maka itu berarti ia sendiri bisa menjadi target berikutnya. Arka kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Ia menggali setiap ingatan masa kecilnya, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menghubungkan ibunya dengan legenda Segoro Pitu. Di tengah pencariannya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua tersembunyi di dalam lemari ibunya. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, terdapat beberapa gulungan kertas tua dengan tulisan tangan yang hampir pudar. "Aku telah melihat mereka, 7 penjaga lautan. Aku telah mengambil sesuatu yang bukan milikku. Aku tahu ini akan berakhir buruk. Aku harus mengembalikannya sebelum terlambat." Tangan Arka bergetar saat membaca catatan itu. Apa yang telah ibunya ambil? Dan dari siapa? Belum sempat ia mencerna semuanya, suara keras datang dari luar rumah. Seperti ada sesuatu yang jatuh dari langit dan menghantam tanah. Arka bergegas keluar dan matanya langsung membelalak. Di halaman rumahnya, ada seekor ikan besar tergeletak di tanah. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Di sekelilingnya, pasir basah membentuk pola aneh yang menyerupai pusaran air. Arka sadar, ini bukan kebetulan. Penduduk desa mulai resah setelah kejadian di rumah Arka. Beberapa orang mengaku mendengar suara aneh dari laut saat malam tiba, ratapan halus yang menusuk hati, seperti tangisan makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Mbah Surya memanggil Arka ke rumahnya. Wajah lelaki tua itu tampak semakin pucat. "Kita tidak punya banyak waktu, Nak. Kau harus menemukan apa yang ibumu sembunyikan dan mengembalikannya ke laut sebelum purnama terakhir bulan ini." "Purnama terakhir?" Arka mengerutkan dahi. Mbah Surya mengangguk. "Jika tidak, maka bukan hanya kau, tapi seluruh desa ini yang akan menerima akibatnya." Ketegangan menyelimuti Arka. Ia tahu ia harus bertindak cepat, tetapi ia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang ibunya ambil? Dan bagaimana cara mengembalikannya sebelum terlambat? Malam itu, suara bisikan dari pantai semakin keras. Saat Arka mencoba tidur, sesuatu mengusik kesadarannya. Saat ia membuka mata, seorang wanita berpakaian hijau berdiri di sudut kamarnya, rambutnya terurai panjang, matanya kosong, dan bibirnya menyebut namanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Arka."
Arka terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Wanita itu perlahan mendekatinya, wajahnya semakin jelas di bawah cahaya remang. Itu adalah ibunya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan sehitam lautan dalam. "Tolong kembalikan." Suaranya seperti desiran angin. Arka tersentak bangun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu hanya mimpi, atau mungkin bukan? Ia segera bangkit dan menggeledah rumah ibunya lebih dalam. Akhirnya, di bawah lantai kamar ibunya, ia menemukan sesuatu yang dibungkus kain lusuh. Dengan jantung berdebar, ia membuka bungkusan itu. Sebuah keris kecil berwarna hitam legam. Arka menatapnya dengan ngeri. Ia tahu instingnya tidak salah. Inilah yang dicari oleh sesuatu dari laut. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengembalikannya tanpa menambah kutukan yang lebih buruk? Episode 9, Bayangan di Balik Ombak. Arka duduk di beranda rumahnya, memandangi lautan yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ombak bergerak lebih lambat, seakan menahan sesuatu di dasarnya. Dari kejauhan, Arka melihat bayangan besar muncul di antara gulungan ombak. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya lebih tinggi dan bergerak dengan cara yang tak wajar. Nafas Arka tercekat. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, suara berbisik terdengar di belakangnya. "Pergilah sebelum terlambat." Arka menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia merasa sesuatu sedang mengawasinya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar mitos desa. Malam berikutnya, Arka memutuskan untuk pergi ke pantai lebih dekat. Ia ingin memastikan apakah yang ia lihat sebelumnya hanyalah halusinasi. Namun, ketika ia tiba di tepi air, ia merasakan sesuatu menempel di kakinya. Ia menunduk dan melihat sehelai rambut panjang melilit pergelangan kakinya. Panik, ia mencoba melepaskannya, tetapi rambut itu justru semakin erat. Dari tengah laut, dua mata merah bersinar di antara gelapnya malam. Arka akhirnya menemui Nyai Laras untuk meminta jawaban. Wanita tua itu menatapnya lama sebelum berbicara. "Jika kau terus mencari, kau akan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Arka tidak peduli. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Nyai Laras menghela napas, lalu memberikan secari kain tua. "Pergilah ke pantai saat air surut dan kubur ini di bawah pasir. Namun, jika kau mendengar seseorang memanggil namamu, jangan sekalipun menoleh." Arka menggenggam kain itu erat, tanpa mengetahui bahwa tindakannya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Arka berdiri di bibir pantai, menatap laut yang tampak lebih gelap dari biasanya. Ombak yang datang seolah membawa bisikan dari dunia lain. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang perlahan muncul dari dalam air. 7 bayangan berwujud manusia, namun dengan mata kosong dan tubuh yang melayang di atas ombak. Dada Arka berdegup kencang. Nyai Laras telah memperingatkannya, tapi kini ia sudah terlibat terlalu jauh. Ia mencoba mundur, namun kakinya seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara lengkingan melengking di udara. Sosok-sosok itu bergerak semakin dekat, dan salah satu dari mereka mulai membuka mulutnya yang menganga, seakan ingin menelan Arka hidup-hidup. Arka berusaha melawan tarikan yang mencengkeram tubuhnya. Ia berteriak memanggil bantuan, tapi hanya suara deburan ombak yang menjawabnya. Tangan-tangan tak kasat mata mulai merayapi tubuhnya, mencengkram erat hingga ia merasa tubuhnya membeku. Namun, di detik terakhir, sebuah cahaya merah menyala dari belakangnya. Suara mantra terdengar, dan seketika sosok-sosok itu menghilang dalam pusaran air. Arka tersungkur, napasnya memburu. Ia menoleh ke belakang dan melihat Nyai Laras berdiri di sana, matanya menatap tajam. "Kau sudah membuka pintu yang seharusnya tak boleh terbuka, Arka. Kini, mereka akan terus mengejarmu." Arka merasakan tubuhnya gemetar. Ia sadar, ini belum selesai. Ini baru permulaan dari teror yang jauh lebih mengerikan. Arka terbangun dengan tubuh gemetar. Pikirannya masih dipenuhi bayangan makhluk-makhluk mengerikan dari laut. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut itu terlalu nyata. Pagi itu, Desa Geger. Seorang nelayan ditemukan tewas di tepi pantai,
tubuhnya membiru seperti ibunya. Namun yang lebih mengerikan, di pasir di sekelilingnya, ada jejak langkah berbentuk cakar yang mengarah ke laut. Mereka sudah mulai mengambil korban lagi, bisik Mbah Surya dengan wajah pucat. Arka tak bisa tinggal diam. Ia tahu, semua ini berhubungan dengan kutukan Segoro Pitu. Ia harus mencari tahu lebih dalam sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, Arka kembali ke rumah Nyai Laras. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kutukan ini dan bagaimana cara menghentikannya. Segoro Pitu bukan hanya legenda. Nak, ujar Nyai Laras sambil membakar dupa. Laut ini menyimpan gerbang ke dunia lain. 7 makhluk itu adalah penjaganya, dan mereka tak akan berhenti sebelum mendapatkan yang mereka inginkan. Arka menelan ludah. Apa yang mereka inginkan? Nyai Laras menatapnya lekat-lekat. Mereka mencari tumbal. Dan aku yakin kau adalah bagian dari rencana mereka. Arka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia kini tahu, dirinya bukan hanya saksi. Ia adalah target berikutnya. Langit malam menyala keperakan, diterangi purnama yang menggantung di cakrawala. Angin laut bertiup kencang, membawa bisikan yang semakin nyata di telinga Arka. Malam ini adalah malam purnama penuh, saat di mana gerbang Segoro Pitu terbuka sepenuhnya. Arka berdiri di depan pantai, bersama Nyai Laras dan Mbah Surya. Mereka telah menyiapkan segala sesuatu untuk ritual penutup yang diharapkan bisa mengakhiri kutukan ini. Namun, sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Ombak bergemuruh dahsyat, dan dari dalam lautan muncul siluet raksasa. Sosok berjubah hitam dengan wajah pucat muncul di antara 7 makhluk penjaga. Mata mereka semua menatap lurus ke arah Arka. Kau tak bisa lari lagi, anak manusia, suara itu bergema, seperti berasal dari dasar samudra. Arka mencengkeram jimat yang diberikan Nyai Laras, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, ini adalah titik di mana takdirnya akan ditentukan, hidup atau mati. Arka menatap lurus ke depan. Ia tak bisa mundur lagi. Nyai Laras mulai melantunkan mantra, sementara Mbah Surya menggenggam sebilah keris pusaka yang telah direndam dalam kembang 7 rupa. Makhluk-makhluk itu melayang mendekat, tubuh mereka membesar, dan angin kencang berputar di sekitar mereka. Ombak menerjang pantai dengan ganas, seakan laut ingin menelan semuanya. Dalam sekejap, pertarungan tak terelakkan pun dimulai. Arka melangkah maju, menghadapi kegelapan yang kini benar-benar mengancam nyawanya. Nyai Laras mengangkat tangannya, melemparkan segenggam garam hitam ke arah sosok-sosok dari Segoro Pitu. Jeritan melengking terdengar, makhluk-makhluk itu mundur beberapa langkah, namun tidak sepenuhnya menghilang. Kita butuh lebih dari ini, seru Arka, keringat dingin membasahi dahinya. Mbah Surya merogoh jubahnya, mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain merah. Arka, ini satu-satunya pusaka yang bisa menyegel mereka. Kau harus menggunakannya. Arka menerima benda itu dengan tangan gemetar. Saat ia membuka kainnya, terungkaplah sebilah keris berlumur karat dengan ukiran simbol yang tak dikenalnya. Begitu benda itu berada di tangannya, ombak laut semakin ganas, dan suara-suara dari kegelapan mulai berteriak marah. Cepat, sebelum mereka memanggil sesuatu yang lebih mengerikan. Nyai Laras berseru. Arka melangkah ke depan, mengangkat keris pusaka. Udara di sekitarnya bergetar, dan pasir di bawahnya mulai retak. Seakan tanah itu sendiri menolak keberadaan makhluk-makhluk dari Segoro Pitu. Namun sebelum Arka bisa melakukan apapun, suara dari dalam laut bergemuruh, lebih dalam dari sebelumnya. Permukaan air terbelah, dan dari dalamnya muncul sesosok makhluk yang lebih besar dari yang lainnya. Sosok hitam legam dengan mata merah membara. Kalian pikir bisa menghentikanku? Suara makhluk itu menggema. Akulah pemegang kutukan sejati, dan malam ini akan menjadi malam terakhir kalian. Nyai Laras melangkah mundur, wajahnya pucat. Ini bukan sekadar kutukan lagi, ini bencana. Arka menggenggam kerisnya lebih erat. Jika ia gagal malam ini, maka tidak hanya dirinya yang akan mati, seluruh desa Karang Sembilang akan lenyap bersama Segoro Pitu. Makhluk itu melayang di udara, tubuhnya diselimuti kabut pekat yang berputar seperti pusaran badai. Arka merasakan beban luar biasa menekan dadanya. Ia harus bertindak cepat. Nyai Laras dan Mbah Surya mulai merapal mantra, tetapi kekuatan makhluk itu terlalu besar. Dengan satu gerakan tangannya, angin berhembus kencang,
membuat keduanya tersungkur ke tanah. Arka mengangkat keris pusaka, menatap tajam ke arah makhluk tersebut. Jika ini memang harus berakhir, maka aku yang akan mengakhirinya. Ia melompat ke depan, menghunuskan kerisnya ke jantung makhluk itu. Jeritan nyaring menggelegar di seluruh desa, ombak mendidih, dan tanah bergetar hebat. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Makhluk-makhluk Segoro Pitu menghilang, terhisap kembali ke dasar laut. Laut kembali tenang, hanya menyisakan Arka yang terjatuh di pasir, kelelahan. Nyai Laras menghampirinya, membantu pemuda itu berdiri. Kau telah mengubah takdir, nak, tapi kutukan ini belum benar-benar berakhir. Arka menatap laut yang kini tampak damai. Ia tahu, meski pertempuran ini dimenangkan, ancaman Segoro Pitu belum benar-benar lenyap. Malam itu, meski Segoro Pitu telah ditaklukkan, angin pantai tetap membawa bisikan-bisikan samar. Arka menatap laut yang kini tenang, namun hatinya tidak. Ia tahu, kemenangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Nyai Laras menghela napas panjang. Kutukan ini tak bisa dihapus begitu saja. Setiap darah yang tumpah di Segoro Pitu akan meninggalkan jejak, dan jejak itu bisa dipanggil kembali. Arka mengepalkan tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Embah Surya menatapnya dengan sorot mata yang penuh arti. Ada satu cara. Kau harus mengembalikan keris itu ke tempat asalnya, ke dasar laut tempat kutukan ini dimulai. Jantung Arka berdegup kencang. Menyelam ke Segoro Pitu, setelah semua yang ia alami, lautan itu bukan hanya air, tetapi pintu ke dunia lain yang penuh bahaya. Namun, jika itu satu-satunya cara, di bawah rembulan, Arka berdiri di atas perahu kecil bersama Nyai Laras. Angin dingin menerpa wajahnya saat mereka mendayung ke tengah laut. Di bawah permukaan, bayangan hitam tampak bergerak perlahan, seolah menunggu. Setelah kau menyelam dan meletakkan keris di altar dasar laut, jangan menoleh ke belakang, kata Nyai Laras. Apapun yang terjadi, tetaplah berenang ke atas. Arka mengangguk, lalu mengikatkan batu pemberat ke tubuhnya agar bisa tenggelam lebih cepat. Dengan tarikan napas panjang, ia melompat ke dalam air. Di bawah sana, dunia terasa asing. Cahaya bulan menembus air, memperlihatkan reruntuhan kuno di dasar laut. Dan di tengah-tengahnya, ada sebuah altar batu dengan ukiran kuno, tempat di mana keris itu harus dikembalikan. Namun, sebelum ia bisa mencapai altar, sesuatu muncul dari kegelapan. Sosok-sosok Segoro Pitu, mereka masih ada di sana. Kasat mata mencengkeram tubuhnya, menariknya ke bawah. Matanya membelalak saat ia melihat sosok yang lebih besar di belakang Segoro Pitu. Sesosok makhluk laut dengan wajah menyerupai manusia, tetapi kulitnya bersisik dan matanya merah menyala. Beraninya kau mengembalikan pusaka ini? Suara dalam air bergema di kepalanya. Kutukan Segoro Pitu akan tetap hidup. Arka menggigit bibirnya. Ia harus segera bertindak. Dengan sekuat tenaga, ia meraih keris dan menancapkannya ke altar batu. Cahaya menyilaukan keluar dari dalamnya, menerangi seluruh dasar laut. Sosok-sosok yang mencoba menariknya mengerang kesakitan, sebelum tubuh mereka menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Arka merasakan tekanan besar di sekelilingnya, seolah lautan itu sendiri menolak keberadaannya. Ia segera berenang ke atas, mengingat peringatan Nyai Laras, jangan menoleh ke belakang. Tapi bisikan-bisikan itu semakin keras. Arka, lihatlah ke belakang. Sesaat sebelum mencapai permukaan, Arka hampir tak tahan. Keinginan untuk menoleh sangat kuat, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Namun, di detik terakhir, ia memejamkan mata dan mendorong tubuhnya lebih cepat ke atas. Begitu kepalanya muncul dari air, Nyai Laras segera menariknya ke atas perahu. Arka terbatuk-batuk, paru-parunya dipenuhi udara segar. Laut di sekeliling mereka kini benar-benar tenang. Tak ada lagi bayangan, tak ada lagi suara-suara. Nyai Laras menatapnya dengan lega. Kau berhasil. Arka menoleh ke laut. Ia tahu, Segoro Pitu telah dikunci kembali, setidaknya untuk saat ini. Keesokan harinya, desa Karang Sembilang terasa berbeda. Udara lebih hangat, dan tidak ada lagi bisikan atau kejadian aneh. Arka menatap rumah peninggalan ibunya. Meski banyak yang telah hilang, ia merasa lebih ringan. Namun, jauh di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa lautan tidak pernah benar-benar diam. Saat ia berjalan ke pantai untuk terakhir kalinya sebelum pergi, ia melihat sesuatu di pasir, sebuah gelang kecil dari kerang, milik ibunya. Dan saat ia memungutnya, angin laut berhembus lembut, membawa bisikan samar. Kutukan mungkin bisa dihapus, tapi laut tidak pernah lupa. Arka tersenyum tipis. Ia tahu, legenda Segoro Pitu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Namun, untuk saat ini, ia telah bebas.